aku ditemani Dokter Habibi. Hai. Kita berdua akan berbincang-bincang singkat seputar kesehatan. So, stay tune. Ngomong-ngomong nih dok, gimana sih pendapat dokter mengenai pergaulan remaja di zaman sekarang ini? Kalau menurut saya sih pergaulan remaja di zaman sekarang ya itu sudah tergolong bebas. Kenapa? Karena jika kita lihat dari segi berpacaran, minum alkohol yang bebas, terus ngedrugs, ditambah lagi sampai pergaulan seksual yang bebas, yang sebenarnya ini terjadi akibat dampak dari minimnya pengawasan dari orang tua itu sendiri, ditambah lagi edukasi dari orang tua terhadap si anak tentang bagaimana cara bergaul, batas-batas bergaul, itu menurut saya terlalu minim sehingga terjadilah pergaulan bebas seperti era sekarang, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan si anak itu sendiri. Oh, sebenarnya apa sih dampak dari pergaulan bebas itu di dunia kesehatan sendiri? Kalau dampaknya sih yang paling umum ya, kalau kita perhatikan itu terjadinya penyakit seks yang menular, yang biasanya itu sifilis bisa, gonore bisa, herpes simplex bisa, sampai ke AIDS, yang sebenarnya pada era globalisasi zaman sekarang itu dampak dari penyakit pergaulan bebas itu sendiri itu paling umumnya AIDS kalau menurut saya. Emang apa sih AIDS itu dok? AIDS itu sebenarnya sebuah sindrom ya, yang dari kepanjangan di situ sendiri kita bisa lihat nih, AIDS A-nya itu acquired, I-nya itu imun, D-nya itu defisiensi, sama S-nya itu sindrom. Yang arti dari perkataannya pun kita bisa lihat, acquired itu artinya didapat, berarti bukan bawaan dari lahir, ya, iya bukan keturunan. Terus imun itu ya sistem kekebalan tubuh, ya. Terus yang defisiensi itu artinya kekurangan. Terus kalau sindrom itu ya kumpulan dari beberapa gejala penyakit ya seperti itu. Jadi AIDS ini didapat bukan dari keturunan. Jadi kalau kita bilang AIDS itu apa, ya suatu sindrom yang didapat akibat yang dapat menyebabkan menurunkan kekebalan tubuh seseorang. Bagaimana sih dok seseorang bisa terkena AIDS? Sebenarnya seseorang nggak terkena AIDS ya, itu yang dia terinfeksi virus HIV dari orang yang terkena AIDS atau terkena HIV, ya. Kemudian nanti virusnya mengembang, baru menimbulkan gejala, baru bisa dibilang AIDS seperti itu. Berarti AIDS itu bukan penyakit keturunan ya dok? Berarti dia penyakit yang didapat gitu? Iya, itu didapat. Lalu cara penularannya itu dari mana aja ya? Kalau penularannya itu akibat dari cairan tubuh seseorang yang mengalami atau terinfeksi HIV. Itu cairan tubuhnya seperti cairan sperma pada laki-laki, cairan vagina wanita, terus dari darah dan air susu seorang ibu. Nah, ini dia yang menyebabkan bisa terinfeksi virus HIV kepada penularan dari virus HIV itu sendiri. Berarti seorang ibu yang terinfeksi HIV atau AIDS tidak boleh ini ya menyusui anaknya? Sebenarnya bisa saja, cuma harus dibimbing atau konsultasi dengan dokter seperti itu. Bagaimana caranya, bagaimana edukasinya sehingga si anak tidak tertular. Namun sebenarnya seorang ibu yang terinfeksi atau yang sudah mengalami AIDS itu bisa saja menurunkan atau menularkan kepada bayinya di saat di dalam kandungan atau di saat melahirkan. Berarti ada kemungkinan juga ya anak yang dikandung seorang ibu yang terinfeksi HIV atau AIDS dapat tertular gitu ya? Ya benar. Nah,
sebagian orang terkena atau terinfeksi virus HIV itu akibat melalui hubungan seks dengan orang yang telah terinfeksi virus. Kemudian melalui jarum suntik yang dipakai bersama dengan orang yang terinfeksi virus, kita juga bisa kena. Kemudian dari ya yang tadi, seorang ibu yang melahirkan anak, seorang ibu yang AIDS atau terinfeksi HIV melahirkan anak, nah di dalam kandungan atau saat melahirkan si anak bisa tertular seperti itu. Nah, lalu dok, apa aja sih gejala yang kita rasakan kalau terinfeksi virus HIV/AIDS? Pada umumnya gejalanya itu batuk kering yang berlama, kan batuk kering yang tak langsung sembuh, kemudian bisa flu juga, terus lemas atau diare juga bisa, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan yang berlebihan, ditambah adanya pembengkakan kelenjar getah bening, itu ada bengkak-bengkak di lehernya, di ketiak dan sebagainya, seperti itu. Biasanya itu berlangsung berapa lama ya dok? Kalau berlangsungnya itu pada awalnya 2-3 minggu setelah terinfeksi HIV, dia biasanya mengalami gejala flu, batuk-batuk kering dalam waktu yang lama. Terus nanti dia dorman sampai 5-10 tahun lagi, baru setelah itu muncullah beberapa gejala, itu baru masuk ke dalam AIDS namanya. Ya bisa saja dia terinfeksi oportunistik namanya. Jadi infeksi oportunistik ini biasanya menyerang pada orang-orang yang imunnya rendah atau lemah, seperti itu. Kan HIV AIDS itu sendiri kan melemahkan daya tahan tubuh seseorang. Nah, infeksi oportunistik itu biasanya bisa menyerang seperti daerah mulut, menjadi kandidiasis namanya. Kandidiasis ini bukan daerah mulut saja, bisa saja di kuku, di jari, di kulit juga, atau di vagina juga bisa. Kemudian. Oke dok, lalu bagaimana mengetahui seseorang itu terkena AIDS? Seseorang terkena AIDS ya. Jadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana gejala-gejala yang bakal muncul apabila seseorang terinfeksi virus HIV, terus lama-lama berkembang menjadi AIDS, mengumpulkan beberapa gejala. Nah, apabila seseorang mengalami gejala yang mirip atau bahkan sama, mulai dari diare yang kronis, yang terus-terusan, terus ada putih-putih di mulutnya atau kandidiasis oral, atau batuk-batuk kering yang terus-menerus, atau menurun daya tahan tubuh dan menurun berat badan yang drastis berlebihan. Nah, dia bisa lakukan pemeriksaan kesehatan, sebenarnya pemeriksaan di fasilitas kesehatan apakah dia terinfeksi virus HIV atau tidak. Kemudian pada dasarnya orang yang terinfeksi virus HIV menimbulkan gejala itu apabila CD4-nya di bawah dari 200 atau 500 sampai 200 seperti itu. Kan normalnya sebenarnya 500 sampai 1500. Cuma kalau udah menurun itu menandakan bahwa daya tahan tubuhnya menurun sehingga menimbulkan gejala. Nah, wajib atau patut diperiksakan apakah dia terinfeksi virus HIV atau tidak. Oke dok, tadi kan udah dijelasin nih cara penularannya, gejalanya juga apa. Ada nggak sih cara menghindari agar tidak tertular gitu? Cara menghindari agar tidak tertular virus HIV-nya. Nah, sebenarnya ada 5 cara. A, B, C, D, sama E. A-nya itu abstinence, terus yang kedua B itu be faithful, yang ketiga C-nya itu kondom, terus yang keempat drugs, no drugs ya, yang kelima itu E, education. Bisa dijelasin nggak dok, apa itu abstinence, be faithful gitu? Abstinence itu sendiri tidak melakukan hubungan seks di saat belum menikah.
Nah, terus yang kedua itu be faithful, setia terhadap pasangan. Oh, jadi si Be Faithful ini mengajarkan kita untuk setia ya? Iya. Tidak boleh berganti-ganti pasangan gitu. Tepat sekali. Oke. Terus selanjutnya? Yang ketiga itu kondom. Kondom itu sebenarnya untuk pencegahan agar tidak terkena baik cairan vaginasi wanita atau cairan semen sperma si prianya. Jadi sama-sama aman seperti itu. Terus yang keempat itu D-nya itu no drugs, ya jangan dalam dunia gelap, jangan masuk ke dalam ranah narkoba seperti itu. Ya, say no to drugs. Berarti itu hanya berlaku untuk drugs yang ini ya, menggunakan jarum suntik. Ya, suntik ya, karena itu untuk pencegahan penularan melalui cairan darah kan, sehingga jangan menggunakan jarum suntik bersama saat ngedrugs. Tapi nggak boleh juga Tapi sebenarnya ngedrugsnya. nggak boleh juga ya? Iya, bukan Oke. karena jarum suntiknya. Oke. Iya. Nggak boleh untuk drugs ya guys. Terus yang kelima itu education. Nah, education itu ya di sini cara mengedukasi bagaimana apa sih AIDS dan sebagainya, bagaimana cara menghindarinya, apabila terkena apa gejalanya. Nah, seperti yang sekarang bagaimana agar masyarakat tahu bahwa AIDS itu seperti apa, bagaimana Dan cara sangat menghindarinya berbahaya. dan sangat berbahaya. Nah, yang terakhir nih ya dok, ada nggak sih obat untuk menyembuhkan AIDS itu sendiri? Untuk menyembuhkan ya. Jadi kalau untuk menyembuhkan, sejauh yang saya baca dari beberapa referensi, saya belum menemukan obat untuk penyembuhan AIDS itu sendiri. Namun ada namanya ARV, itu antiretroviral. Nah, gunanya itu untuk menekan perkembangan si virusnya. Nah, di sini berfungsi, itulah makanya pentingnya mengecek apakah dia positif atau reaktif terhadap HIV atau tidak. Nah, apabila telah terinfeksi atau reaktif dari pemeriksaan, maka segera konsumsi ARV atau ke layanan kesehatan untuk mendapatkan obat ARV namanya untuk menghindari perkembangan dari Si virus virus ya. itu sendiri. Untuk saat ini kira-kira berapa ya dok total kasus orang yang mengidap HIV dan AIDS? Kalau total kasus orang yang mengidap HIV dan AIDS sebenarnya tidak bisa diketahui secara pasti ya. Cuma dari beberapa penelitian di daerah Eropa sana atau di Afrika itu jumlah orang yang terkena HIV itu sebesar 25,7, kurang lebih 25,7 juta. Nah, di Asia Tenggara itu kurang lebih 3,8, dan di daerah Amerika sana itu sekitar 3,1 kalau nggak salah. Jadi itu pada tahun 2019 ya. Kalau di Indonesia sendiri berapa ya dok? Kalau di Indonesia dari 260 juta penduduk dengan 514 kabupaten kota di Indonesia ini, itu dari pelaporan 90% ya kira-kira itu yang terinfeksi HIV sebesar 543.000 kalau nggak salah. Oh, banyak juga ya. Banyak, lumayan banyak juga sebenarnya. Makanya ini termasuk dari salah satu efek dari pergaulan bebas dan lain-lain. Nah, oke sahabat, itu sedikit penjelasan tentang apa itu AIDS, gejala dan bahayanya yang disampaikan oleh Dr. Habibie. Terima kasih dok Iya, atas sama-sama. penyampaiannya, atas waktunya juga. Dan semoga kita dijauhkan dari Yang namanya AIDS. Oke. Assalamualaikum.